Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas barisan dan deret. Part yang ke-13, yaitu tentang sisipan pada barisan dan deret geometri. Simak terus video ini sampai akhir. Sisipan barisan dan deret geometri. Jika pada setiap dua suku yang berurutan dari barisan aritmatika atau barisan geometri disisipkan k-bilangan, maka yang terjadi seperti ini. Di sini sengaja saya nyatakan dalam bentuk tabel, jadi ini untuk deret aritmatika dan ini untuk deret geometri, agar kalian bisa langsung membandingkan bagaimana rumus sisipan pada deret aritmatika dan deret geometri. Oke, di sini unsur-unsurnya yang pertama suku pertama atau A aksen. Ingat ya, tanda aksen itu menunjukkan unsur dari suatu barisan atau deret setelah disisipkan k-bilangan. Jadi suku pertama yang sebelum disisipkan itu A, setelah disisipkan A aksen. Beda sebelum disisipkan itu B, setelah disisipkan B aksen. Rasio juga sebelum disisipkan R, setelah disisipkan R aksen, dan seterusnya. Pokoknya kalau nggak ada aksen itu artinya sebelum disisipkan, kalau ada aksennya itu artinya unsur-unsur barisan dan deret setelah disisipkan k-bilangan. Oke, kita mulai dari suku pertama atau A aksen. Nah, suku pertama, baik deret aritmatika maupun geometri ini sama rumusnya, A aksen sama dengan A. Ya, karena logikanya, kalau misalkan ke dalam suatu barisan atau deret disisipkan sejumlah bilangan, kan disisipkan itu di tengah-tengah posisinya. Suku pertamanya tetap, jadi A aksen sama dengan A, baik deret aritmatika maupun deret geometri. Oke, yang kedua beda B aksen atau rasio R aksen. Kalau di deret aritmatika, B aksen adalah B per K plus 1. Ini sudah sempat kita singgung ya, waktu di sisipan deret aritmatika. Jadi beda dibagi K plus 1. Nah, kalau di deret geometri itu rasionya bukan dibagi, tapi di akar. Jadi kalau beda kan dibagi K plus 1. Ini di akar. Akar pangkat K plus 1. Jadi R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R. Ini sedikit yang membedakan rumus rasio R aksen dibandingkan rumus beda atau B aksen. Oke. Ketiga, banyaknya suku atau N aksen. Ini sama persis. N aksen sama dengan N plus N-1 kali K. Ini juga sama. N aksen sama dengan N plus N-1 kali K. Ya, kalau kalian masih ingat, N ini adalah jumlah suku semula, lalu N-1 ini karena jumlah suku semula disisipkan k-bilangan, maka celahnya, banyak celahnya ada N-1. Setiap celah disisipkan k-bilangan, berarti banyak bilangan yang disisipkan N-1 kali K. Ditambah jumlah suku semula, ditambah N, itu adalah N aksen, jumlah seluruh suku setelah disisipkan k-bilangan. Oke, lalu suku ke N atau UN aksen ini tinggal pengembangan aja. Ya, kalau di deret aritmatika kan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, UN-nya diganti UN aksen, A-nya harusnya diganti A aksen, tapi karena A aksen sama dengan A, ya sudah, tetap A. Plus, N-nya diganti N aksen, B-nya diganti B aksen, sehingga seperti ini. Jumlah N suku pertama atau SN aksen juga seperti itu. Ya, intinya tinggal dikasih aksen-aksen aja, kecuali A, karena A aksen sama dengan A. Oke, di deret geometri pun juga seperti itu. UN aksen, gini, asalnya kan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, kalau UN aksen, ya A tetap ya, karena A aksen sama dengan A, kali R aksen dipangkatkan N aksen min 1. Dan kalau jumlah N suku pertama atau SN aksen, ingat ya, deret geometri punya dua rumus. Yang pertama, A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, di sini berarti kalau SN aksen sama dengan A dikali 1 min R aksen pangkat N aksen per 1 min R aksen. Rumus yang pertama ini, kalau kalian ingat, itu biasanya digunakan untuk deret geometri konvergen, atau rasionya yang antara 0 sampai 1. Kalau yang divergen, yang rasionya lebih dari 1, itu pakai yang bawah biasanya. SN aksen sama dengan A dikali R aksen pangkat N aksen min 1 per R aksen min 1. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, dua rumus ini sebenarnya tidak perlu diingat dua-duanya. Ya, itu kan hanya memudahkan agar angkanya nggak negatif. Tapi satu rumus bisa untuk rasio berapapun. Mau deret geometri konvergen atau divergen, mau pakai rumus atas atau yang bawah, sama aja hasilnya asalkan kalian teliti menghitungnya. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Di antara bilangan 2 dan 162, disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk deret geometri. Tentukan jumlah dari deret geometri yang terjadi. Oke, jadi di sini ceritanya gini, antara 2 sampai 162 disisipkan 3 bilangan, membentuk deret geometri. Berarti deret geometrinya adalah 2 plus titik-titik-titik
plus titik 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 plus titik titik titik. 3 bilangan kan? Baru plus 162. Nah, ini terbentuk deret geometri. Kita disuruh mencari jumlah dari deret geometri yang terjadi atau SN aksen ini berapa. Oke, gini. Kalau di deret geometri, itu kan dua unsur pentingnya adalah A atau suku pertama dan R atau rasio. Kalau di deret geometri sisipan, berarti dua unsur pentingnya adalah A aksen sama R aksen. Oke, A aksen itu sama dengan A. A-nya berapa suku pertamanya? 2. Oke, sekarang R aksen. Gimana R aksen? R aksen kita masukkan rumusnya. R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R. Oke, K-nya berapa? 3. Kan disisipkan 3 bilangan, berarti itu K. Jadi akar pangkat 3 plus 1 langsung aja 4 dikali R. R-nya apa? Ya dari 2 ke 162 ini dikali berapa ini? 162 bagi 2, 81. Berarti rasionya, rasio semula ya, sebelum disisipkan 3 bilangan adalah 81. Akar pangkat 4, 81. Hati-hati, bisa 2 macam ya, bisa plus minus 3. Bukan 3, tapi plus minus 3. Ingat ya, kalau akar pangkat genap itu jawabannya bisa 2 macam. Bisa positif, bisa negatif. Jadi di sini R aksennya bisa plus 3 atau min 3. Oke, A aksen dan R aksen ketemu, sekarang kita masukkan ke rumusnya SN aksen. Apa rumusnya? SN aksen berarti sama dengan, di sini rasionya plus atau minus 3. Jadi mutlaknya sudah pasti lebih dari 1. Ini DG divergen. Jadi kita pakai rumus yang A dikali dalam kurung R aksen pangkat N aksen min 1 per R aksen min 1. Oke, nah karena R aksennya 2 macam, ya sudah kita buat jika R aksennya sama dengan 3. Ya, ini adalah kemungkinan yang pertama. Jika R aksen sama dengan 3, berarti SN aksen sama dengan A-nya kita masukkan 2 dikali R aksennya kita masukkan 3 pangkat N aksen. N aksen itu kan jumlah suku setelah disisipkan 3 bilangan. Sebenarnya bisa kita hitung manual dengan 1, 2, 3, 4, 5. N aksennya ada 5. Tapi di sini kita coba pakai rumus saja ya. Kita buktikan N aksennya 5. Rumusnya N aksen itu sama dengan N plus N-1 kali K. N-nya sebelum disisipkan 3 bilangan cuma 2 kan? Cuma 2 sama 162. Jumlah sukunya 2. Plus 2 min 1 dikali K, K-nya 3. Berarti sama dengan 2 plus 2 min 1, 1 kali 3, 3. Berarti N aksen sama dengan 5. Oke, kita masukkan ke rumus ini, jadi 3 pangkat 5 min 1 per R aksennya 3 min 1. Berarti sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 itu 243. Min 1 per 3 min 1, 2. 2 dan 2 bisa dicoret, jadi tinggal 243 min 1. SN aksen sama dengan 242. Oke, ini kalau R aksennya sama dengan 3. Sekarang kita ke yang kedua, jika R aksennya sama dengan min 3. Jadi SN aksen sama dengan A-nya tetap 2, dalam kurung R aksennya sekarang min 3. Pangkat N aksennya 5, dikurangi 1, per min 3, min 1. Berarti sama dengan 2 dikali min 3 dipangkatkan 5, min 243. Min 1 per min 3, min 1, min 4. Ini coret 1, ini coret 2. Oke, berarti sama dengan min 243 min 1, min 244 per min 2. Minnya coret 244 bagi 2, jadi SN aksen sama dengan 122. Oke, jadi SN aksennya ada 2 kemungkinan. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, jumlah dari deret geometri yang terjadi adalah 242 atau 122. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.